Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Ari Subagio selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Sebelum masuk pada presentasi materi yang dibawakan oleh kelompok kami, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada Wartatus Soleha dengan akhiran NIM 1007, yang kedua Nur Indah Sri Devi dengan akhiran NIM 1021, yang ketiga dengan saya sendiri dan Brian dengan akhiran NIM 1033, yang keempat Kurniawan Habib Nur dengan akhiran NIM 1045, dan yang terakhir Intan Firdaus dengan akhiran NIM 1067. Baik, yang pertama apa itu startup? Untuk startup sendiri adalah sebuah bisnis rintisan atau istilahnya ini mulai dikenal secara populer setelah ada era internet. Faktornya adalah karena banyak perusahaan yang dimulai dari nol oleh satu atau beberapa perusahaan atau orang yang kemudian menjadi besar dan mengedepankan idealisme dan memaksimalkan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah startup. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah startup. Untuk yang pertama, secara awal dari kemunculan ini adalah startup tersebut dipopulerkan oleh Bubble.com ialah sekitar pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Nah, istilah tersebut setelah itu mendunia serta kemudian banyak pengusaha mendirikan bisnis.stripcom dengan secara bersamaan, dan banyak juga perusahaan yang membuka website-website pribadi juga serta membangun untuk memperkembangkan internet saat itu tersebut dan membuat banyak orang yang memulai bisnis. Next. Baik, selanjutnya mengenai karakter bisnis startup. Yang pertama, di sini ada usia bisnis usaha kurang dari 3 tahun. Sesuai dengan namanya, startup atau baru mulai, namun perkembangan bisnisnya melejit ya. Jadi bisa dikatakan bisnis ini startup, yaitu ketika bisnis ini masih berumur kurang dari 3 tahun. Dengan begitu, kita bisa melihat dalam usia 3 tahun itu, apakah perkembangan dari bisnis itu sudah mencapai tujuannya atau sudah memiliki tingkat pendapatan yang cukup baik. Yang kedua, inovasi dan keunikan ide, di mana startup ini memiliki pesaing yang banyak sehingga perlu yang namanya inovasi dan keunikan ide itu tersendiri. Eh, dikarenakan keunikan ini merupakan salah satu nilai penting dari sebuah startup, dikarenakan memiliki nilai jual yang lumayan tinggi atau memiliki citra sendiri atau pandangan tersendiri dari bisnis itu sendiri. Yang ketiga, minim SDM, di mana sebuah perusahaan, di mana sebuah bisnis startup memiliki karyawan yang cukup sedikit, bisa kurang dari 20 orang, bahkan lebih sedikit dari itu eh, dikarenakan baru memulai bisnis itu kebanyakannya bisa dihandle sendiri atau dikerjakan sendiri untuk semua kegiatannya. Sesuai dengan yang keempat yaitu karakteristiknya struktur organisasi multitasking, di mana satu orang bisa menyelesaikan bahkan beberapa pekerjaan. Dengan begitu, bisnis ini cukup memiliki SDM yang sangat sedikit, namun SDM itu sendiri memiliki kualitas yang sangat baik. Dikarenakan biasanya startup ini biasanya dijalankan anak-anak muda, sehingga mungkin kemampuan atau profesionalitasnya itu lebih tinggi, sehingga kegiatan melakukan pekerjaan perusahaan atau bisnis itu tadi mampu dikerjakan secara bersamaan ya.
Yang kelima, semangat idealisme, di mana perusahaan ini biasanya dilakukan oleh para pembisnis muda, sehingga semangatnya itu masih membara ya, atau masih dikatakan semangat mudanya itu sangat tinggi, dikarenakan perusahaan startup ini baru-barunya launching atau baru-barunya membuka bisnis, sehingga rasa semangatnya untuk mendapatkan tujuan itu tadi itu semakin tinggi. Yang keenam, kondisi ketidakpastian, dikarenakan hal ini baru ya atau startup, sehingga perusahaan ini tidak selalu memiliki pendapatan yang pasti ya, sehingga bisa dikatakan di bulan ini meningkat, bahkan di bulan sekarang pun menurun. Itu bisa terjadi dikarenakan wajar untuk setiap startup baru. Yang ketujuh yaitu didominasi teknologi. Sesuai tadi ya, karena SDM-nya sedikit, sehingga teknologi ini sangat berpengaruh. Dikarenakan pada era zaman sekarang ini sudah 5.0 ya, di mana perusahaan sudah cukup banyak, bahkan cukup didominasi oleh teknologi, sehingga kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri dibantu oleh teknologi. Yang kedelapan, menggunakan media internet. Ya, sempat disinggung tadi mengenai media internet. Ini bisa dipasarkan atau dilakukan bisnis itu sendiri bisa menggunakan media internet. Bisa dilakukan di rumah saja, atau tidak, toko konvensional pun bisa dilakukan, sehingga meskipun startup ini memiliki toko konvensional, namun tidak dipungkiri bahwa startup ini harusnya memiliki media-media yang mampu mendukung kegiatan penjualannya atau bisnisnya itu sendiri. Dan yang kesembilan yaitu mudah beradaptasi. Sesuai dengan era zaman sekarang, di mana tren-tren ini sudah apa ya namanya, berubah-ubah cukup cepat, sehingga tak kalah pentingnya seorang pebisnis ini memiliki kemampuan beradaptasi, sehingga ketika tren ini sudah naik atau turun, dia mampu beradaptasi, bahkan menginovasi apa yang dia miliki dari layanan, produk, dan segi apapun yang menunjang kegiatan bisnis itu sendiri. Next, jenis-jenis perusahaan startup. Next, di sini ada beberapa contoh atau beberapa jenis startup. Yang pertama, scalable startup, di mana perusahaan ini biasanya didukung oleh investor-investor, dan biasanya ini apa ya, kemungkinan berkembangnya itu sangat pesat ya, dikarenakan itu tadi dibantu oleh investor. Bisa dikatakan juga apa ya, startup ini memiliki kategori hektocorn, berbasis teknologi dan didukung investor. Salah satunya contohnya yaitu searching engine company dan social media company, sehingga di sini itu contohnya banyak ya, bisa menggunakan media Google yang dimana itu bisa membantu searchingnya itu tadi, sehingga kebutuhan ini pun mampu mengakomodir kebutuhan konsumennya. Yang kedua, small business startup, di mana sesuai dengan namanya yaitu small business, biasanya ini dibuka atau di startup ini didanai oleh diri sendiri, perorangan, biasanya dijalankan juga oleh sendiri atau kerabat-kerabatnya terdekat. Jadi contohnya itu seperti toko kelontong, terus salon seperti itu, karena targetnya itu lebih spesifik. Jadi sesuai dengan namanya small business. Jadi kegiatan contoh salon itu tadi. Jadi kan pada dasarnya kegiatan itu berfokus pada kegiatan itu sendiri, dan mungkin untuk menambah kegiatan ini mungkin bisa disesuaikan, yaitu seperti layanan yang bagus dan berbagai macamnya. Yang ketiga, lifestyle startup, di mana sesuai dengan namanya yaitu kegiatan penjualan fashion ya, sesuai apa ya, style pada eranya, di mana jujur saja pada era zaman sekarang style ini sangat berubah-ubah, sehingga perlu banget ya yang dinamakan kualitas produknya itu bagus dan
nyaman ya. Contohnya dari lifestyle startup ini apa ya, seperti e-commerce Shopee seperti itu kan, di sana itu sudah menjual lifestyle ya, kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, buyable startup, di mana buyable startup ini memiliki kategori Dekakorn, dirancang untuk dijual kepada perusahaan besar dan memiliki perkembangan yang pesat atau stabil mungkin ya. Dikarenakan perusahaan besar itu tadi mengambil barangnya atau produknya itu ke perusahaan ini atau startup ini. Sehingga startup ini memiliki apa ya namanya, pelanggan yang setia. Sehingga bisa dikatakan perkembangan dari viable startup ini bisa dicukupkan stabil dikarenakan ya itu tadi, dia dia memberi barang atau menjadi pemasok dari perusahaan besar. Contohnya seperti e-commerce tadi itu ya. Jadi sebuah toko e-commerce ini memiliki berbagai produk, tapi produknya tidak membuat sendiri. Jadi ngambil dari viable startup ini. Yang kelima ada corporate startup, di mana startup ini memiliki kategori unicorn, bertujuan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Ya, contohnya tadi yang e-commerce ini, jadi kegiatannya itu tidak hanya dilakukan seperti itu saja, namun layanannya bisa dikembangkan agar konsumen itu sendiri bisa nyaman dan bisa kembali berbelanja di tempat itu tadi, sehingga corporate startup ini cukup membantu pembisnis lainnya. Yang keenam, sosial startup. Organisasi ini sesuai dengan namanya yaitu sosial. Biasanya apa ya? Contohnya ini eh, organisasi amal, nirlaba dan berfokus pada isu-isu sosial. Jadi eh, bisa dikatakan ini seperti berita atau layanan yang bersifat sosial. Jadi bisa membantu orang-orang yang di sekitar kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan startup. Next. Jadi di kelebihan ini juga ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada potensi keuntungan yang besar, di mana perusahaan yang sukses itu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dikarenakan perusahaan umumnya tergolong sebagai bisnis inovatif dan menawarkan solusi baru bagi masyarakat. Yang kedua itu ada pangsa pasar yang luas, di mana bisnis yang dijalankan oleh perusahaan startup ini umumnya dapat menjangkau pangsa pasar luas di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga dapat didukung oleh perkembangan teknologi internet yang memungkinkan bisnis ini dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada proses pertumbuhan yang cepat, di mana perusahaan ini juga umumnya tumbuh dengan cepat karena selalu berinovasi dan mengembangkan produk atau layanannya. Dengan begitu, bisnis, mohon maaf, dengan begitu, bisnis yang dijalankan oleh perusahaan memiliki banyak peluang yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, yaitu ada lingkungan kerja yang dinamis, di mana lingkungan kerja yang dinamis ini adalah lingkungan kerja yang mengakomodasi perubahan dan adaptasi. Jadi di dalam lingkungan kerja dinamis ini, kita kita sebagai karyawan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di dalam perusahaan dan kita juga harus memiliki kemampuan yang mengakomodasi perubahan tersebut. Selanjutnya ada kekurangan bisnis startup. Yang pertama itu ada risiko yang tinggi, di mana perusahaan ini juga pasti memiliki risiko yang sangat tinggi karena masih dalam tahap pengembangan. Dengan kata lain, perusahaan ini juga rentan mengalami kegagalan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar atau menghadapi persaingan. Jadi, sebelum kita memulai mengembangkan perusahaan, kita perlu melakukan riset pasar yang mendalam. Oleh karena itu, kita juga dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen agar nantinya
kita dapat menawarkan produk atau layanan yang tepat kepada konsumen. Yang selanjutnya ada kompetisi yang ketat. Jadi kita juga harus menghadapi persaingan yang ketat dari bisnis yang sejenis. Apalagi bisnis startup saat ini juga semakin banyak yang semakin banyak diminati oleh para wirausahawan muda. Oleh karena itu, kita perlu memiliki strategi yang tepat untuk menunjukkan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Dengan begitu, perusahaan kita akan bisa bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat itu. Dan yang terakhir, ada sulit mencari sumber pendanaan. Jadi, biasanya itu bisnis juga membutuhkan pendanaan yang besar untuk mengembangkan produk atau layanannya, yang dimana pendanaan tersebut juga dapat diperoleh dari investor, baik investor individu maupun internasional. Namun, tidak semua perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang dibutuhkan. Jadi kita perlu menyusun rencana yang matang agar bisa membantu investor memahami tujuan dan potensi keuntungan bisnis kita. Next. Yang selanjutnya ada cara memulai bisnis startup. Next. Yang pertama itu adalah mulailah dengan ide sederhana dan jangan mengikuti tren. Jadi sebelum kita memulai bisnis, kita perlu dengan adanya kita memiliki ide yang sederhana. Namun meskipun kita mempunyai ide yang sederhana, kita jangan mengikuti tren-tren yang ada pada saat itu. Contohnya itu seperti kemarin itu ada Jelly Ball. Jadi pada saat berpuasa, jadi ketika Jelly Ball itu tren, di mana banyak para orang yang berjualan itu mengikuti tren tersebut. Yang kedua itu ada tentukan tujuan startup itu dengan jelas. Ketika kita sudah mempunyai ide, kita harus melakukan atau menentukan tujuan bisnis kita akan dijalankan seperti apa. Yang dimana ini juga sangat penting karena ketika kita tidak mempunyai tujuan bisnis yang jelas, kita pasti akan kehilangan arah di tengah-tengah. Dan yang selanjutnya ada identifikasi target pasar, yakni dengan melakukan analisis terlebih dahulu, di mana target pasar ini juga kita harus melakukan analisis terlebih dahulu karena ketika kita memilih target pasar, kita harus memperhitungkan mana target pasar yang bagus antara pasar A dan pasar B. Nah, maka dari itu kita harus menganalisis terlebih dahulu untuk kita target pasar A atau pasar B tersebut. Yang selanjutnya ada agar tujuan serta target startup bisa tercapai serta bisa atau dapat dikembangkan, maka buat timeline yang jelas. Nah, jadi kita juga perlu membuat timeline yang jelas karena itu merupakan salah satu hal yang penting di dalam perusahaan. Maka dari itu kita harus membuat timeline yang jelas agar kita tidak bingung untuk kedepannya seperti apa. Yang selanjutnya ada pastikan orang yang terlibat di dalam startup memiliki visi serta misi yang sama sehingga bisa atau dapat menciptakan kelompok yang solid serta juga positif. Jadi ketika kita bekerja di perusahaan, kita juga harus memiliki visi misi yang sama dengan karyawan lain. Di mana ketika kita mempunyai visi misi yang sama, kita juga akan mudah untuk melakukan kinerja dengan karyawan lain seperti itu. Yang selanjutnya dia buatlah budaya terbaik yang kuat bagi seluruh orang yang terlibat dalam startup. Nah, jadi ketika kita dalam perusahaan pasti akan ada budaya-budaya dalam perusahaan, di mana kita harus membuat budaya di dalam perusahaan ini yang terbaik dan itu juga kuat bagi seluruh karyawan karena itu juga sangat penting di dalam perusahaan agar karyawan-karyawan yang bekerja itu tidak tertekan. Dan yang terakhir ada lakukan dengan konsisten disebabkan karena pasti akan
terdapat rintangan yang tentu harus dihadapi di dalam setiap usaha. Dengan konsisten di dalam menghadapi halangan yang ada, maka tentu bisnis startup tersebut akan lebih maju. Nah, ini juga sangat penting ketika kita melakukan mohon maaf, ketika kita kerja sebagai karyawan, kita juga harus melakukan kinerja kita dengan konsisten, di mana juga kita pasti di dalam pekerjaan pasti itu terdapat rintangan yang banyak, dan kita juga harus bisa menghadapi eh, rintangan-rintangan yang ada agar bisnis yang kita jalankan itu dapat maju lebih jauh seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi startup. Menurut Michael O'Donnell, struktur organisasi perusahaan startup memiliki berbagai macam pola. Yang pertama di sini ada lingkaran, yaitu startup yang dikelola oleh satu founder saja atau satu pemimpin. Dalam struktur ini, founder bertanggung jawab atas berbagai aspek bisnis, mulai dari pengembangan produk hingga pemasarannya. Contohnya seperti Bukalapak pada masa-masa awal didirikan oleh Ahmad Zaki. Yang kedua ada setengah lingkaran, maksudnya adalah startup yang dikelola oleh dua founder. Jadi dalam struktur ini, dua founder dapat membagi tanggung jawab dan beban kerja, serta berkolaborasi dalam mengembangkan dan mengelola bisnis. Contoh dari struktur setengah lingkaran ini yaitu Gojek, yang didirikan oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Yang ketiga ada segitiga. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik, serta meningkatkan diversifikasi keahlian dan pengalaman dalam tim pendiri. Contohnya seperti Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan rekannya. Yang keempat ada segi empat atau persegi empat. Jadi maksudnya startup ini memiliki tim inti 4 anggota. Struktur ini biasanya melibatkan pendiri serta beberapa anggota tim lainnya yang fokus pada pengembangan produk, pemasaran, keuangan, dan operasional. Contoh dari struktur startup segi empat ini yaitu Traveloka yang didirikan oleh Ferry Unari dan rekan-rekannya. Yang terakhir ada hexagonal atau segi enam. Artinya sebuah startup dikelola oleh tim inti yang berjumlah 6 orang dengan fungsi dan divisi yang berbeda-beda. Jadi struktur ini memungkinkan adanya keragaman dalam keahlian dan pengalaman di antara anggota tim, serta memfasilitasi kolaborasi lintas departemen. Contohnya seperti Grab yang didirikan oleh Anthony dan rekan-rekannya. Jadi setiap pola struktur organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang rekan saya jelaskan barusan. Dan pemilihan yang tepat tergantung pada tujuan bisnis, kebutuhan pasar, serta keahlian dan preferensi tim pendiri. Penting sekali untuk mempertimbangkan dinamika internal dan eksternal dari perusahaan dalam menentukan struktur organisasi yang paling efektif. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor pendukung startup Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang kemudian mendukung perkembangan startup di Indonesia. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia selalu terbuka dengan teknologi baru. Jadi apabila dilihat pada saat ini terdapat banyak sekali pengguna internet aktif di Indonesia, maka tentu hal tersebut akan berdampak pada peluang bisnis yang juga kian membesar. Seperti penggunaan media sosial. Jadi platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi platform utama bagi masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dan mengkonsumsi informasi. Startup dapat memanfaatkan platform ini untuk memasarkan produk dan layanan mereka secara efektif. Yang kedua, ada jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Jadi karena banyaknya penduduk
itu juga maka kebutuhannya pun juga banyak, serta yang pastinya juga akan menjadi peluang bisnis yang besar. Contohnya seperti pasar e-commerce yang berkembang pesat. Jadi dengan populasi yang besar dan kelas menengah yang terus bertumbuh, Indonesia memiliki pasar e-commerce yang sangat potensial. Hal ini terbukti dengan kesuksesan startup e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Selanjutnya ada pelayanan startup yang baik. Jadi semakin baik serta bagus pelayanan sebuah startup, tentu maka pelanggan atau konsumennya pun juga semakin banyak. Seperti halnya sekarang yaitu Gojek. Startup ride hailing ini terkenal dengan pelayanannya yang cepat, mudah, dan juga terjangkau. Gojek juga terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai layanan baru seperti GoSend, GoFood, dan GoTik. Selanjutnya ada modal dari investor serta dukungan pemerintah. Jadi tanpa modal, maka bisnis jenis apapun itu tidak akan bisa berkembang. Dukungan dari pemerintah itu menjadi penentu dari berkembangnya sebuah startup. Apabila pemerintah kemudian tidak mendukung, maka tentu startup akan sangat sulit untuk berkembang. Contohnya semisal modal dari investor Jepang yang telah menggelontarkan miliaran dolar untuk startup Indonesia, seperti ke Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Dan itu biasanya disebut SoftBank Vision Fund. Sedangkan dalam pemerintahan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung startup seperti Tech Holiday dan kemudian perizinan usaha. Jadi faktor-faktor yang mendukung perkembangan startup di Indonesia saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Keterbukaan masyarakat terhadap teknologi baru, jumlah penduduk yang besar, dan pelayanan startup yang baik menciptakan pasar yang ideal bagi startup untuk berkembang. Modal dari investor dan dukungan pemerintah juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan startup. Dengan terus mengembangkan ekosistem yang kondusif, Indonesia berpotensi menjadi hub startup terkemuka di Asia Tenggara. Untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni contoh organik startup. Next. Nah, yang pertama dari contoh organik startup ini adalah organik CEO atau Chief Executive Officer sebagai penjaga visi dan pencipta budaya perusahaan. Jadi seorang CEO itu harus bisa menggambarkan sebuah visi yang jelas dan menyusun strategi apa saja yang diperlukan untuk mencapai sebagai penjaga visi dan penciptaan budaya perusahaan tersebut. Yang kedua ada CFO atau Chief Finance Officer sebagai penjaga keuangan perusahaan di mana secara garis besar CFO ini harus mengerti dan mengawasi dari mana ke mana saja uang perusahaan tersebut. Jadi CFO harus memastikan bahwa tidak ada Rp1 pun yang terbuang. Yang ketiga ada organisasi CTO atau Chief Technical Officer sebagai pemegang peranan penting dalam sebuah perusahaan digital karena seorang CTO ini bekerja sama dengan CMO dan CSO untuk bisa memahami serta memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan CTO ini harus tegas untuk urusan pengembangan produk IT dan jadwal rilis 4.COO Chief Operations Officer. Ditempati oleh seorang jenius dalam urusan mengatur organisasi dan logistik. Dan COO ini bertanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan, fasilitas, peralatan, dan SDM, sistem pendukung tim, dibuat sebuah ibarat 5 divisi lainnya adalah pelanggan COO. Next. Si sales ini adalah
mesin di mana penjualan dan pendapatan menempati posisi CSO ini terkadang memiliki tekanan tersendiri untuk mengeksekusi segala bentuk prospek yang sudah diciptakan bagian marketing, membuat lebih banyak deal, kesepakatan penjualan, dan kepuasan pelanggan. Kenapa CSO ini menempati posisi yang terkadang memiliki tekanan? Karena ini adalah mesin perusahaan, tanpa adanya divisi sales ini, maka tidak adanya namanya perusahaan. Yang keenam, yakni CMO atau Chief Marketing Officer, bertugas sebagai channel dari suara pelanggan tersebut. Jadi seorang CMO ini dituntut untuk mengetahui dan memahami pelanggan. Jadi apa yang menjadi keinginan mereka, kebutuhan pelanggan, ketakutan, kebiasaan, dan motivasi untuk pelanggan. CMO ini harus tahu persis bagaimana produk perusahaannya bisa menarik bagi mereka, tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, dan dengarkan. Siapa dan apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka. Next. Selanjutnya ada contoh bisnis startup. Di dunia bisnis startup, ada beberapa kategori startup berdasarkan pencapaian nilai dari bisnis tersebut dalam nilai uang. Nah, kategori ini disebut kategori unicorn, adalah perusahaan startup yang memiliki value lebih dari 1 miliar, sekitar 13,1 triliun rupiah. Istilah ini diperkenalkan oleh venture capitalist Alien Lee, di mana dia memilih kuda bertanduk untuk mewakili sifat kelangkaan statistik dari usaha-usaha startup ini. Seperti dilansir VentureBeat, saat ini terdapat 229 startup yang masuk dalam kategori unicorn. Sedangkan perusahaan startup yang memiliki value lebih dari 10 miliar disebut dengan decacorn. Dan kategori hexacorn adalah perusahaan startup yang memiliki value lebih dari 100 miliar. Hingga saat ini juga telah ada 3 startup tanah air yang berhasil menjadi unicorn. Mereka adalah Gojek, Tokopedia, dan Traveloka, atau yang dikenal dengan istilah GTT. Dan menyusul pula Bukalapak. Banyak sekali pembisnis startup yang bermunculan, ada yang seed dan eksis, dan ada banyak juga yang gagal atau berpindah haluan bisnis. Thank you.